mereka yang tidak memiliki nilai apa-apa di masyarakat tiba-tiba berubah, paling tidak dalam makna yang mereka bangun di kalangan mereka sendiri, sekarang menjadi hero, menjadi pahlawan yang menyelamatkan nasib jutaan orang lain. Dan yang terakhir terjadi ada klaim melalui berbahaya. website yang dilakukan oleh dalam tanda masih menjadi pertanyaan besar apakah Tapi memang saya benar kira Nurdin stop begini. atau tidak begitu ya. Pertama, kita jangan gampang mengklaim sebagai umat Islam. Karena di luar dirinya juga umat Islam. Iya, makanya. Oke. Katanya sampai kepada Pak Kures bahwa andai kan Islam pun juga beragam. Nah kemudian kadang-kadang merasa paling Islam. Nah paling ini ukurannya apa? Ya. Oke, Gitu loh, baik, paling baik. ini. Gitu. Ya, akan kita Kadang-kadang lanjutkan. paling itu karena demonya banyak. Iya. Serbannya lebih Iya, Serbannya gitu. lebih ini Enggak ya. lah, Baik, baik. substansi keislamannya seperti apa? Baik, gitu. baik. Ya. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Ini adalah segmen terakhir. Saya ingin minta komentar singkat dari bapak-bapak yang hadir di sini. Saya akan dari Pak Umar terlebih dahulu. Artinya kemudian sebagai untuk merangkum gitu. Artinya kemudian ke depannya bagaimana sih artinya meruntuhkan stigma yang keburu terlanjur gitu tertuduhkan kepada Islam sebagai teroris begitu. Nah, ini bagaimana caranya menurut Pak Umar? Pemerintah yang harus memulai. Pemerintah yang harus memulai karena negara ini kacau ya karena pimpinannya. Kalau Islam disebutkan dalam setiap negeri kami jadikan para pembesar-pembesarnya sebagai penjahatnya. Mereka membuat rencana jahat atas masyarakatnya sendiri. Jadi Islam mewajibkan pimpinannya itu adalah yang terbaik. Orang yang soleh. Kalau pimpinannya soleh pasti melarang, pasti segera melakukan tindakan-tindakan tegas, instruksi-instruksi tegas, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas dan jelas untuk menghentikan semua ini. Sepertinya halnya presiden itu bisa menyampaikan bahwasanya Kapolri atau yang lain harus segera menjadikan terorisme ini berhenti dalam waktu 1 minggu, 1 bulan. Kayak kalau tidak pecat saja. Jadi harapan kita bersama. Silakan Pak Quraisy, bagaimana pertanyaan yang saya sama? Saya kira yang pertama keliru kalau hanya mencap atau hanya memberikan label teror itu kepada Islam. Dan keliru yang melakukan teror itu dalam pandangan Islam karena betapapun Islam membenarkan berbagai cara, namun semua cara itu harus dikemas dalam kedamaian. Nah, sehingga semua jangan hanya membebani tugas melawan terorisme itu pada satu kelompok atau satu bagian dari masyarakat, tetapi seluruh masyarakat kita. Baik, baik. Pak Hashim? Melawan terorisme harus menjadi gerakan nasional. Ulama meluruskan cara pandang keagamaan. Tapi jangan lupa masalah security itu juga harus ditata. Dan masalah intelijen serta meminimisir ketidakadilan. Nah ini secara komprehensif harus dilakukan. Untuk Indonesia konkretnya, antara ormas ulama dan ormas Islam bersatulah bersama-sama dengan polisi, dengan BIN, dengan Departemen Dalam Negeri. Nah, untuk mengadakan sebuah gerakan nasional. Baiklah, Pak Nur Hadi. Ya memang pertama-tama saya kira kita harus menjelaskan bahwa gejala terorisme ini tidak eksklusif sebagai gejala keagamaan. Orang lebih senang kan menjelaskannya dari perspektif ideologis. Ini gejala sosial, politik, dan lain-lain sebagainya. Karena itu pendekatannya juga harus komprehensif. Saya kira kuncinya satu, demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang kita laksanakan secara konsisten itu akan menutup ruang gerak bagi gerakan-gerakan teroris. Karena kalau timbul... Sayang sekali waktu kita sudah